Dinding rumah itu terasa dingin, namun amarah di hati Arya membakar. Usianya baru 18 tahun, tapi ia sudah merasakan beban dunia. Ia bersembunyi di balik pilar dapur, menatap punggung ibunya, Sari, yang terlihat begitu renta di bawah cahaya neon yang kejam. Sari sedang mencuci piring kotor bekas makan malam Jono, ayah tiri Arya, dan Rina, anak tiri yang selalu menyombongkan diri. Sari menggosok piring keramik itu dengan kecepatan yang menyedihkan, seolah nyawanya bergantung pada kebersihan piring tersebut. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh makna dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Sebelum lanjut ke ceritanya, ayo absen dulu. Tulis di kolom komentar. Kamu menonton dari kota mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tiba-tiba, suara derap langkah berat memecah keheningan. Jono, ayah tiri Arya, muncul dari ruang tamu. Ia mengenakan kemeja batik mahal dan wajahnya memerah karena emosi yang tidak jelas. Jono berdiri tegak di ambang pintu dapur. Aura kekuasaan dan kekejaman memancar darinya. Ia menunjuk piring yang dipegang Sari, seolah itu adalah benda paling menjijikan di dunia. "Hei tua!" bentaknya. Suaranya menggelegar seperti guntur. "Sudah berapa kali kukatakan? Cuci yang bersih. Apa matamu sudah buta?" Sari tersentak. Bahunya bergetar hebat. Piring yang ia pegang terlepas dan jatuh ke dalam wastafel, menimbulkan suara berdebam yang keras. Air mata mulai menggenang di mata Sari, memantulkan cahaya lampu yang dingin. "Maafkan saya, Mas Jono," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. "Saya akan cuci ulang, Mas. Saya janji." Jono hanya mendengus, meremehkan permintaan maaf itu, dan berbalik pergi, meninggalkan Sari dalam isak tangis tertahan. Di balik pilar, Arya mengepalkan tangannya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit di hatinya jauh lebih tajam daripada rasa sakit fisik. Itu adalah rasa tidak berdaya yang menghancurkan. Saat itu juga, janji terukir di jiwanya. Ia harus pergi, ia harus sukses, ia harus kembali untuk mengambil ibunya dan membalas kehinaan ini, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan martabat yang tak tertandingi. 7 tahun berlalu. 20 piring per hari menjadi 20 jam kerja per hari. Arya, 25 tahun, duduk di kantornya yang minimalis di lantai 30 sebuah gedung pencakar langit di Jakarta Selatan. Ia bukan lagi remaja yang bersembunyi. Ia adalah pendiri perusahaan rintisan teknologi yang berkembang pesat. Di hadapannya, 3 layar komputer menyala, menampilkan kode-kode dan grafik pasar. Di bawah, lampu-lampu kota terlihat seperti permadani bintang, jauh dari kegelapan rumah masa lalunya. Ponsel Arya berdering. Nama ibunya muncul di layar. Arya menarik napas panjang, mengubah nadanya menjadi sedikit letih. "Halo, Bu." Ibu Sari terdengar cemas. "Nak, bagaimana kabarmu? Kamu masih bekerja keras?" Arya berbohong, seperti yang selalu ia lakukan. Ia tidak pernah mau ibunya tahu seberapa jauh ia telah mendaki. Takut Jono akan mendengarnya dan berusaha memeras. "Aku masih berjuang, Bu. Masih hidup di kosan kecil. Tapi sebentar lagi aku janji, aku akan jemput ibu." Air mata menetes di pipi Arya, karena ia tahu ia sebentar lagi akan mengakhiri kebohongan ini dengan cara yang paling spektakuler. Keesokan harinya, Arya bertemu dengan seorang agen properti. Rencananya sudah matang. "Saya ingin properti itu," kata Arya, menunjuk gambar menshan bergaya Eropa modern di tablet agen itu. "Tepat di samping rumah Jono," tambahnya. Agen itu terkejut dengan harga yang ditawarkan Arya, yang jauh di atas harga pasar. "Tuan Arya, ini adalah properti termahal di kompleks ini. Siap ditempati." Arya hanya tersenyum dingin. "Sempurna. Saya ingin melihat pemandangan mereka dari jendela kamar saya." Di rumah sebelah, debu berterbangan dan suara mesin-mesin konstruksi menderu. Jono duduk di sofa usang, membaca koran dengan kesal. Rina, putrinya yang sombong, berteriak dari dapur. "Ayah, berisik sekali.
Siapa sih orang kaya baru yang pindah ke sana? Mereka merusak kedamaian kita. Jono mendengus. Pasti cuma pengusaha bau kencur yang pamer. Jangan khawatir, Rina. Mereka tidak akan bertahan lama. Orang kaya di komplek ini selalu hanya kita. Arya berdiri di aula utama rumah barunya yang megah. Lantai marmer memantulkan sosoknya. Ia berjalan ke jendela besar setinggi langit-langit. Dari sana, ia bisa melihat halaman samping rumah Jono, rumah yang menyimpan begitu banyak kenangan pahit. Rumah itu tampak kecil, kusam, dan menyedihkan. Rasa sakit lama berbaur dengan kepuasan yang dingin. Ia telah memenuhi janjinya pada diri sendiri. Sekarang, saatnya memenuhi janji pada ibunya. 2 hari kemudian, mobil sedan hitam mewah yang jarang terlihat di lingkungan itu melaju perlahan. Di dalamnya, Arya mengenakan setelan jas terbaiknya. Penampilannya sempurna. Dia memarkir mobilnya di jalan, beberapa meter dari rumah Jono. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Misi penjemputan dimulai. Arya keluar dari mobil. Jono sedang mencuci motor bututnya di halaman depan, bersungut-sungut. Matanya langsung tertuju pada mobil mewah itu, lalu pada Arya. Karena 7 tahun telah berlalu dan Arya kini terlihat sangat berbeda dan berkelas, Jono tidak mengenalinya. Hei anak muda, jangan parkir sembarangan di sini. Ini komplek orang terhormat. Hardik Jono, tangannya masih memegang lap kotor. Arya mengabaikan Jono seolah ia adalah udara. Ia berjalan lurus ke halaman kecil, di mana ibunya, Sari, sedang mencabuti rumput liar. Sari terlihat lebih kurus dan pucat dari yang ia ingat. Ibu, panggil Arya. Suaranya lembut namun penuh emosi. Sari mendongak. Matanya yang lelah harus beradaptasi dengan sosok asing yang berdiri di depannya. Begitu gagah dan bersih. Butuh waktu sepersekian detik bagi Sari untuk mengenali mata itu. Mata yang sama yang memancarkan tekad 7 tahun lalu. Arya? Bisiknya. Nama itu terasa seperti doa. Ia berdiri, tangannya yang kotor menggenggam erat lengan Arya yang berjas mahal. Tangisnya pecah. Jono, yang tadi ingin marah lagi, kini berdiri mematung. Wajahnya yang arogan perlahan berubah menjadi ekspresi kaget dan ketakutan. Arya? Itu. Arya? Gumamnya tidak percaya. Arya melepaskan pelukan ibunya dan menyeka air mata Sari dengan ibu jarinya. Ibu, aku datang menjemput ibu. Kita pergi sekarang, katanya dengan nada final. Ia bahkan tidak melihat ke arah Jono. Kau tidak bisa begitu saja membawanya pergi. Dia istriku. Teriak Jono, suaranya mulai goyah. Arya akhirnya menoleh ke Jono, matanya dingin dan tak berperasaan. Aku tidak datang untuk meminta izin. Aku datang untuk mengakhiri kontrak kerjamu terhadap ibuku. Rina berlari keluar rumah, tertarik oleh keributan itu. Ketika ia melihat Arya, ia terdiam. Arya? Si anak miskin, yang dulu ia ejek karena memakai sepatu bolong, kini berdiri seperti CEO. Rina menatap mobil mahal di belakang Arya, lalu kembali ke Jono. Ayah, siapa dia? Kenapa dia datang? Tanyanya. Suaranya dipenuhi rasa cemburu dan kekagetan yang luar biasa. Arya tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Ini bukan mobil sewaan, Jono, kata Arya, suaranya tenang. Dan aku juga bukan sekadar pengunjung. Arya menunjuk ke arah mansion mewah yang berdiri tegak dan berkilauan tepat di sebelah rumah Jono. Kau tahu siapa yang membeli rumah itu dengan tunai minggu lalu? Jono? Aku. Dan aku pastikan, aku akan menjadi tetanggamu yang paling berisik. Jono dan Rina menoleh ke rumah mewah itu, lalu kembali ke Arya. Horor memenuhi wajah mereka. Arya membantu ibunya masuk ke kursi belakang sedan. Sebelum menutup pintu, Sari menoleh untuk terakhir kalinya pada Jono. Tidak ada kebencian di matanya, hanya rasa iba dan kelegaan. Itu adalah pandangan yang lebih menghancurkan daripada 1000 kata makian. Pandangan yang mengatakan, kau telah kehilangan segalanya. Sari menutup pintu, mengakhiri babak hidupnya yang kelam. Mobil itu melaju perlahan,
meninggalkan Jono dan Rina yang berdiri seperti patung di tepi jalan. Kemewahan mobil Arya terasa mengejek keangkuhan mereka yang hancur. Mereka bukan hanya kehilangan pembantu gratis. Mereka kehilangan harga diri dan dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa orang yang paling mereka remehkan kini berada di puncak, tepat di sebelah mereka, menjadi pengingat abadi akan kebodohan dan kekejaman mereka. Di dalam mansion, Sari berjalan di lorong. Matanya berkaca-kaca melihat kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Arya menggenggam tangan ibunya. "Ini kamar ibu," kata Arya, membuka pintu kamar tidur utama. Kamar itu sangat luas, dengan jendela yang menghadap ke kebun yang indah. Tidak ada lagi piring kotor, Bu. Tidak ada lagi bentakan. Hanya ketenangan dan istirahat. Malam hari, Arya berdiri di balkonnya yang luas. Dari sana, ia bisa melihat halaman Jono yang gelap. Jono berdiri di ambang pintu, merokok, menatap tajam ke arah mansion Arya yang bermandikan cahaya keemasan. Arya mengangkat segelas anggur merah yang elegan, bukan untuk merayakan kekalahan Jono, tetapi untuk menghormati air mata ibunya yang kini telah terbayar. Itu adalah balasan terindah, kesuksesan yang damai, ditonton langsung oleh mereka yang pernah meremehkan. Pagi tiba. Sinar matahari menyinari wajah Jono, yang tidur di sofa karena tidak bisa tidur di kamar akibat kegelisahan. Ia terkejut mendengar suara dengungan rendah dari sebelah. Itu adalah suara mobil mewah Arya yang sedang dicuci oleh dua orang pelayan berseragam rapi, pemandangan yang tidak pernah terbayangkan Jono di komplek tersebut. Jono kemudian mencoba menelepon kenalan bisnisnya untuk meminjam uang, karena bisnis kecilnya mulai terancam bangkrut setelah ditinggal Sari yang selama ini diam-diam mengurus pembukuan tanpa bayaran. Namun, semua kenalannya menolak. Mereka semua tahu siapa Arya sekarang dan tidak ingin bermasalah dengannya. Jono membanting telepon rumahnya ke meja. Ia melihat Rina turun, wajahnya kusut, mengenakan pakaian lusuh. "Ayah, kulkas kosong." Ibu Sari selalu mengisi kulkas sebelum pergi. Rengek Rina. Jono hanya bisa menatap nanar ke arah mansion Arya, yang kini terasa seperti menara pengawas yang mengawasi setiap detik kejatuhan mereka. Seminggu kemudian, Jono dan Rina mencoba makan malam di dapur mereka yang suram. Mereka hanya makan nasi dengan lauk seadanya. Tiba-tiba, musik pop jazz yang elegan namun keras mengalir dari tembok sebelah. Arya sedang mengadakan pesta kecil untuk merayakan peluncuran produk barunya. Tawa riang dan dentingan gelas kristal terdengar jelas di rumah Jono, kontras dengan kesunyian menyedihkan di rumah mereka. Jono bangkit marah. "Kurang ajar. Dia sengaja." Ia berlari ke halaman dan melihat pemandangan yang memilukan. Arya, yang mengenakan setelan kasual mahal, berdiri di balkonnya yang terang benderang, berbicara dengan investor-investor penting. Ketika Jono berdiri di pagar batas rumah, menatap penuh kebencian, Arya menangkap tatapan itu. Arya tidak bereaksi terkejut. Ia hanya memiringkan kepalanya sedikit ke samping, mengangkat gelasnya ke arah Jono dalam salam yang dingin dan meremehkan, sebelum kembali melanjutkan pembicaraannya, seolah Jono hanyalah hama yang tidak penting. Sementara itu, di dalam mansion, Sari terbangun dengan tenang dari tidur nyenyak di kasur empuk. Ia berjalan ke dapur barunya, yang dipenuhi peralatan baja anti karat yang mengkilap, tanpa noda sedikit pun. Ia merasa canggung. Ia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Arya sudah bangun, mengenakan pakaian santai dari sutra, dan sedang membuatkan teh. Sari tersenyum, senyum tulus yang sudah lama hilang. "Nak, ibu tidak tahu harus berbuat apa," bisiknya. "Semuanya terlalu mewah. Di sini, tidak ada piring kotor yang menunggu." Arya memeluk ibunya dari belakang, menatap refleksi damai mereka di lemari es mewah. "Mulai hari ini, Bu, tugas ibu hanya satu, menikmati hidup dan beristirahat. Biarkan pelayan yang mengerjakan sisanya. Semua ini adalah bayaran atas air mata dan pengorbananmu selama ini." Ketenangan pagi itu, diselingi aroma teh mahal dan sinar matahari lembut, adalah antitesis sempurna dari kekacauan dan bentakan 7 tahun yang lalu. Beberapa minggu kemudian, Jono mencapai titik terendah. Bisnis kecilnya runtuh total, dan ia menerima surat panggilan utang.
Melihat Sari sedang memetik bunga mawar di kebun mewah Arya, Jono memutuskan untuk mencoba peruntungan terakhirnya. Dengan wajah memelas yang dibuat-buat, ia melompati pagar rendah yang membatasi kedua properti. Sari, sayang, dengarkan aku. Panggilnya dengan suara serak yang dulu selalu ia gunakan untuk memerintah. Aku tahu aku membuat kesalahan. Bisnis kita sedang sulit. Bisakah kau meminjamkan kami uang? Demi Rina. Sari mundur selangkah, ekspresi damainya berubah menjadi kewaspadaan. Tiba-tiba, suara tenang dan tajam memotong udara. Menjauhlah dari ibuku, Jono. Arya muncul, mengenakan setelan kasual bisnis, diikuti oleh dua petugas keamanan yang besar. Arya tidak mendekat, hanya berdiri di jarak yang aman, membiarkan kehadirannya menjadi ancaman. Jika kau melintasi batas propertiku lagi, aku akan menuntutmu. Kau ingin uang? Itu yang selalu kau inginkan. Sekarang, kau akan membayar semua yang kau ambil darinya, bukan dengan uang, tapi dengan kehancuranmu sendiri. Sekarang, keluar. Sementara Jono terpaksa menjual perabotan lama demi bertahan hidup, Sari menemukan kedamaian yang mendalam. Ia mulai tertarik pada seni. Arya mendaftarkannya ke kelas melukis di sebuah galeri kelas atas. Pagi itu, Sari, yang kini berpakaian anggun dan rapi, sedang berdiri di depan kanvas besar. Tangannya, yang dulu kasar karena sabun dan piring, kini memegang kuas dengan hati-hati. Ia melukis pemandangan matahari terbit yang cerah, penuh warna, sebuah kontras dari kegelapan yang ia tinggalkan. Untuk pertama kalinya, ia melukis, bukan karena tugas, tetapi karena sukacita murni. Kebebasan baru ini adalah hadiah terbesar Arya, lebih berharga daripada marmer di rumah mereka. 6 bulan berlalu. Kebangkrutan Jono sudah final. Suatu sore yang suram, sebuah truk datang untuk mengangkut barang-barang terakhir Jono dan Rina. Jono berdiri di ambang pintu, kemejanya lusuh, tubuhnya menyusut. Ia melihat ke seberang, ke mensahn Arya. Di gerbang rumah Jono yang kini kosong, seorang pria memasang plang besar bertuliskan, properti ini telah diakuisisi oleh ATI, Arya Tech Innovation. Jono menyadari, Arya tidak hanya membeli rumah di sebelah, tetapi juga memastikan kehancuran totalnya, mengambil propertinya sendiri. Di balkon, Arya berdiri tegak di samping ibunya, Sari. Sari memegang tangan Arya. Mereka tidak tersenyum sinis, hanya menatap kepergian Jono dan Rina yang terpaksa naik taksi butut. Di mata Arya, tidak ada lagi amarah yang membakar, hanya kepuasan yang dingin. Janjinya telah terpenuhi, dia telah kembali, mengambil ibunya, dan membalas penghinaan itu dengan martabat dan kekuasaan yang tak tertandingi. 2 bulan setelah penggusuran Jono, plang Arya Tech Innovation di depan rumah bekas Jono diganti. Kini, rumah bergaya 80-an yang dulunya kusam itu telah dicat ulang dengan warna krem dan abu-abu modern. Arya berdiri di beranda rumah itu, yang kini diubah menjadi Sari Foundation, Women Empowerment Hub. Di dalam, ruangan yang dulu suram dan penuh bentakan kini dipenuhi suara ketikan laptop dan diskusi para wanita muda yang antusias. Arya menyadari, kehancuran Jono hanyalah bagian kecil dari pembalasannya. Balasan yang sesungguhnya adalah membangun sesuatu yang positif dari tempat yang penuh kepahitan. Ia menatap kebun belakang, tempat ibunya dulu mencabuti rumput liar. Sekarang, tempat itu menjadi taman bacaan yang damai. Arya tersenyum. Bukan senyum dingin sang pembalas, tetapi senyum kepuasan seorang putra. Setahun kemudian, di sebuah galeri seni elit di pusat kota, kerumunan berbisik mengagumi lukisan Sari. Lukisan yang paling menarik perhatian adalah karya berjudul Piring Terakhir. Sebuah lukisan impresionis yang menangkap momen piring jatuh di wastafel, dengan kontras cahaya neon yang kejam. Sari, kini tampil anggun dalam gaun sutra, berdiri di samping lukisan itu. Ia melihat bayangan wanita yang ketakutan di lukisan itu, dirinya yang dulu, dan merasakan gelombang kelegaan. Arya berdiri di sampingnya, mengenakan setelan jas yang disesuaikan, memegang tangan ibunya dengan bangga. Seorang kritikus seni mendekat, memuji kedalaman emosi dalam karya itu.
Sungguh kebebasan yang luar biasa, puji kritikus itu. Sari hanya tersenyum pada Arya. Kebebasan itu telah dimenangkan, tidak hanya oleh uang, tetapi oleh martabat yang dipulihkan. Beberapa tahun kemudian, pada suatu sore yang tenang, Arya dan Sari berdiri di balkon mensah mewah mereka untuk yang terakhir kalinya. Kompleks perumahan itu kini terasa berbeda. Tidak ada lagi Jono atau Rina, hanya keheningan yang tersisa. Arya telah menjual mensah itu dan membeli sebuah rumah yang lebih kecil, dikelilingi taman di pinggiran kota. Sari memeluk Arya. "Terima kasih, Nak. Tapi ibu rasa, kita tidak perlu rumah sebesar ini lagi. Kekosongan di sebelah sana sudah tidak berarti apa-apa." Arya mengangguk, melihat plang Sari Foundation yang masih berdiri tegak di bekas rumah Jono. "Ibu benar. Balasan terbaik sudah selesai. Sekarang saatnya mencari kedamaian sejati." Arya mengunci pintu mensah, meninggalkan kemewahan yang dibangun atas dasar dendam, menuju kehidupan yang dibangun atas dasar cinta dan ketenangan abadi. 3 tahun kemudian, rumah baru Arya dan Sari adalah bungalow bergaya minimalis di kawasan hijau pinggiran kota. Dikelilingi oleh pepohonan rindang dan kebun sayur kecil yang mulai digarap Sari. Di pagi hari yang damai, Arya duduk di beranda, bukan di balkon pencakar langit, menyesap kopi. Ia membaca laporan dari perusahaannya yang kini dijalankan oleh CEO yang ia tunjuk. Sebuah penanda bahwa ia telah melepaskan kebutuhan untuk selalu membuktikan diri. Di sampingnya, Sari sedang menyirami pot-pot bunga dengan senyum puas. Kedamaian ini adalah kekayaan yang sesungguhnya. Jauh melampaui marmer dingin mensah. Mereka mengejar kehangatan yang jujur. Suatu sore, Arya dan Sari mengunjungi Sari Foundation. Bangunan bekas rumah Jono itu kini terasa berenergi. Plang nama yayasan telah pudar sedikit, tetapi semangatnya membara. Di ruang tamu yang dulu menjadi tempat Jono membentak, kini belasan wanita muda sedang mengikuti kelas pelatihan coding. Suara ketikan keyboard memenuhi udara. Sari berjalan melewati mereka. Tangannya dipegang oleh seorang wanita muda yang menceritakan bagaimana yayasan ini membantunya lepas dari situasi sulit yang mirip dengan masa lalu Sari. Arya mengamati dari ambang pintu. Melihat Ibu Sari, yang dulu begitu rapuh, kini menjadi mercusuar harapan bagi orang lain, memberikan Arya rasa penyelesaian yang jauh lebih dalam daripada sekadar membeli properti mewah. Arya kembali ke kantor pusat Arya Tech Innovation di Jakarta. Kali ini hanya untuk memberikan kuliah singkat kepada para karyawan barunya. Ia tidak lagi duduk di lantai 30 sebagai penguasa tunggal, tetapi ia berbicara di sebuah auditorium modern yang dipenuhi wajah-wajah muda yang ambisius. Ia berbicara tentang etika, kekuasaan, dan motivasi yang sesungguhnya. Martabat sejati bukan dibangun di atas kekejaman atau kemewahan, katanya, suaranya tenang dan meyakinkan. Martabat sejati adalah kemampuan untuk mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Mengubah kehinaan menjadi kehormatan bagi orang lain. Setelah acara itu, Arya menolak ajakan makan malam mewah. Ia hanya ingin kembali ke rumah kecilnya. Kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan harga properti semahal apapun. 5 tahun berlalu sejak kepindahan mereka. Sari merayakan ulang tahunnya yang ke-65 di beranda rumah baru, dikelilingi oleh bunga-bunga yang ia tanam sendiri. Arya, yang kini berusia awal 30-an, meletakkan sebuah map tipis di meja kayu di hadapan ibunya. Bukan berlian atau liburan mewah. Isinya adalah cetak biru untuk perluasan Sari Foundation. Ia telah membeli tanah di sebelah yayasan lama untuk mendirikan asrama dan fasilitas pelatihan yang lebih besar. Sari membacanya perlahan. Air mata kebahagiaan membasahi lembar kertas itu. "Nak, ini lebih berharga daripada semua mensah di dunia," bisiknya. Suaranya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Arya tersenyum. "Sekarang, Bu, Ibu bisa membantu lebih banyak orang. Ini adalah warisan kita, bukan hanya balas dendam." Suatu sore, Arya dan Sari mengemudi melewati bekas komplek perumahan mereka yang mewah. Mereka menggunakan mobil keluarga yang sederhana. Di pinggir jalan, Rina, yang kini berusia sekitar 30-an, terlihat sedang mengenakan seragam petugas kebersihan, membersihkan trotoar di depan bekas mensah Arya yang kini dihuni oleh pemilik baru.
Wajahnya yang dulu sombong kini dipenuhi kelelahan dan kerendahan hati. Rina mengenali mereka. Wajahnya menunduk malu, berusaha tidak terlihat. Arya melirik sekejap, tanpa kebencian, hanya sebuah realitas yang sunyi. Ia menyadari Rina telah jatuh, tetapi Arya tidak lagi merasakan dorongan untuk menertawakan penderitaannya. Pembalasan telah kehilangan kekuatannya. Sari memegang lengan Arya, seolah mengatakan, "Kita sudah berada jauh dari sana." Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan Rina dan kemewahan palsu masa lalu. Beberapa bulan kemudian, sebelum Arya benar-benar menyerahkan operasional yayasan kepada tim profesional, ia mengunjungi bekas rumah Jono sendirian. Ia berjalan ke dapur yang dulu suram, yang kini telah diubah menjadi ruang arsip yang terang. Ia berlutut di dekat wastafel lama yang kini diganti dengan yang baru, dan menemukan sepotong kecil keramik putih yang tersembunyi di sudut retakan lantai yang belum diubah. Itu adalah pecahan piring yang dijatuhkan ibunya bertahun-tahun yang lalu. Arya memegangnya. Kenangan tentang amarah yang menghancurkan itu kembali, tetapi kini terasa jauh, seperti kisah yang diceritakan orang lain. Ia melepaskan pecahan itu di tempat yang sama, tidak perlu lagi membawanya. Ia menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan berjalan keluar. Pintu rumah itu tertutup di belakangnya, menutup babak pahit dalam hidupnya untuk selamanya. Beberapa tahun lagi berlalu. Kehidupan di bungalow terasa seperti hadiah yang terus diberikan. Arya, yang kini hampir menginjak usia 40 tahun, telah memotong hampir semua koneksi dengan dunia korporat yang kejam. Pagi itu, ia sedang memperbaiki pagar kayu yang sedikit lapuk di kebun belakang, mengenakan kaos polos dan celana jeans yang sudah usang, jauh dari setelan jas mahal yang dulu menjadi baju perang resminya. Sari muncul membawa 2 gelas teh hangat. "Nak, tidak perlu memaksakan diri. Kita bisa meminta tukang kebun," kata Sari lembut. Arya tersenyum, senyum yang kini mencapai matanya. "Tidak, Bu. Ini terapi terbaik. Merasa terhubung dengan hal-hal yang nyata, yang bisa kita sentuh, yang butuh perhatian tulus. Ini jauh lebih memuaskan daripada menandatangani kontrak miliaran dolar." Di kejauhan, ia mendengar suara tawa dari anak-anak yang bermain di taman. Suara kedamaian yang tidak pernah ia dengar di komplek mewah dulu. Di studio kecil yang dibangun Arya di samping rumah, bekas garasi yang direnovasi, Sari menyelesaikan lukisan terbarunya. Bukan lagi lukisan yang didominasi kontras gelap dan terang seperti piring terakhir. Kali ini adalah pemandangan kebun mereka yang rimbun, penuh warna ungu, kuning, dan hijau cerah. Ia menamainya Beranda Baru. Kuas terakhirnya menorehkan detail daun. Ia menatapkan vas itu. Tidak ada lagi bayangan Jono, tidak ada lagi ketakutan. Hanya penerimaan bahwa masa lalu adalah fondasi, bukan penjara. Ia meletakkan kuasnya. Di sudut ruangan, sebuah piring keramik putih, yang baru dan bersih, berdiri di atas rak kayu sebagai pengingat diam-diam akan kehinaan yang telah diubah menjadi keindahan. 6 bulan kemudian, Arya dan Sari mengunjungi lokasi perluasan Sari Foundation. Tanah yang baru dibeli di sebelah bekas rumah Jono kini telah berdiri kokoh menjadi asrama 2 lantai. Di lantai dasar, Arya dan Sari melakukan upacara sederhana peresmian. Dihadiri oleh para wanita muda yang telah sukses melalui program yayasan. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda bernama Laras, naik ke podium dan berterima kasih kepada Sari. "Ibu Sari telah mengajarkan kami bahwa harga diri bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa besar kekuatan yang kita temukan untuk mengubah hidup kita," kata Laras, suaranya penuh haru. Arya berdiri di samping ibunya. Tangannya menggenggam tangan Sari. Di atas pelang yayasan, Arya menambahkan tulisan kecil, "Didedikasikan untuk setiap wanita yang memilih martabat daripada keputusasaan." Bertahun-tahun setelah peresmian perluasan, Arya, kini hampir 40 tahun, berdiri sendirian di Taman Bacaan Sari Foundation, yang dulunya adalah halaman belakang rumah Jono. Tanah yang dulu diinjak Jono dengan kesombongan kini dipenuhi buku dan bisikan cita-cita baru. Arya mengenakan kaos polos, rambutnya sedikit memudar di pelipis, tetapi matanya memancarkan kedamaian yang mendalam.
Ia melihat seorang wanita muda sedang membaca dengan serius di bawah pohon rindang. Ia tidak lagi melihat bekas luka di tempat ini. Ia melihat masa depan. Ia meraih ponselnya dan mengirim pesan kepada CEO Aryatek. Pastikan dana abadi yayasan aman. Ini adalah investasi terbaik kita. Pagi berikutnya, Sari menunjukkan lukisan, beranda baru, kepada Arya. Ini adalah karya terbesarnya sejak piring terakhir. Lukisan itu menangkap cahaya pagi yang jatuh ke kebun mereka, menangkap setiap nuansa hijau dan kehangatan kayu. Arya terpana. Itu bukan hanya pemandangan, itu adalah visualisasi kelegaan. Sari menunjuk ke sudut lukisan di mana ia menambahkan detail kecil, sepasang sarung tangan berkebun usang yang diletakkan di bangku, simbol pengorbanan yang digantikan oleh pekerjaan yang ia cintai. Semua telah berakhir dengan indah, nak, bisik Sari, air mata kebahagiaan di matanya. Kita telah menang. Sore hari di Bungalow. Arya duduk di beranda bersama ibunya, Sari. Mereka berdua memandang ke arah matahari terbenam yang memancarkan warna jingga di atas ladang jagung di seberang rumah. Tidak ada pembicaraan tentang bisnis. Tidak ada kilauan kemewahan yang memaksa. Hanya ada keheningan yang nyaman, suara jangkrik, dan aroma tanah basah. Arya menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Sebuah gerakan yang ia rindukan selama bertahun-tahun. Kita tidak lagi perlu membuktikan apa-apa, Bu, katanya. Sari mengelus rambut Arya. Dalam kedamaian sederhana itu, mereka menyadari bahwa martabat yang mereka cari bukanlah balas dendam yang spektakuler, melainkan kehangatan abadi yang ditemukan dalam rumah kecil mereka, jauh dari kegelapan masa lalu. Beberapa bulan setelah ulang tahun Sari, Bungalow mereka terasa penuh dengan kehangatan yang sesungguhnya. Mereka mengadakan acara makan malam kecil yang sederhana. Bukan kristal atau hidangan koki bintang 5, melainkan masakan rumahan kesukaan Sari. Tamu mereka adalah Laras, wanita muda dari Yayasan Sari, dan dua mente lain yang kini sukses menjadi programmer junior. Tawa memenuhi beranda. Ketika Sari menghidangkan nasi dan lauk sederhana, ia tersenyum, menyadari bahwa ia kini menyiapkan makanan bukan karena terpaksa atau takut, tetapi karena cinta dan keinginan untuk memelihara. Arya duduk di seberangnya, mengenakan kemeja polos, mendengarkan cerita Laras tentang rencana bisnis barunya. Dalam kebersamaan ini, Arya menemukan bentuk kekuasaan yang sesungguhnya, kekuatan untuk mengangkat orang lain, bukan menghancurkannya. Suatu malam, Arya menerima sebuah undangan ke sebuah acara formal di Jakarta. Dia awalnya enggan, tetapi Sari bersikeras. Di tengah auditorium yang penuh tokoh-tokoh penting, Arya terkejut ketika namanya dipanggil, bukan untuk penghargaan di bidang teknologi, melainkan untuk Lifetime Achievement in Humanitarian Efforts atas kerja kerasnya melalui Sari Foundation. Ia naik ke podium, mengenakan setelan jas, kali ini bukan untuk unjuk kekuatan, tetapi untuk merayakan kemanusiaan. Dalam pidatonya yang singkat, ia tidak menyebutkan piring kotor atau dendam. Ia hanya berterima kasih pada ibunya. Saat ia turun, Sari, yang duduk di barisan depan dengan gaun sederhana namun elegan, berdiri dan bertepuk tangan dengan bangga. Air mata di matanya adalah air mata syukur yang damai. Arya menyadari bahwa penghargaan ini, yang didedikasikan untuk martabat, jauh lebih berharga daripada semua uang yang pernah ia hasilkan. Beberapa bulan kemudian, saat bersantai di rumah, Arya membuka berita online. Sebuah artikel singkat menarik perhatiannya. Di bawah judul kecil tentang kasus penggelapan. Jono, mantan ayah tirinya, telah dijatuhi hukuman singkat karena penipuan kecil setelah bisnis gelap yang ia coba rintis kembali gagal. Tidak ada sensasi, tidak ada drama. Hanya sebuah fakta yang sunyi tentang kejatuhan seorang pria yang telah menjadi tidak relevan. Arya membaca berita itu, lalu dengan tenang menutup tabletnya. Tidak ada gejolak emosi, tidak ada kegembiraan. Tidak ada kepuasan yang dingin, hanya rasa kasihan yang hambar. Kehancuran Jono sudah lama tidak lagi menjadi fokus hidupnya. Ia menoleh keluar, di mana ibunya sedang tertawa kecil saat anjing peliharaan mereka mengejar kupu-kupu di kebun. Arya tersenyum tulus. Babak Jono telah benar-benar berakhir, bukan dengan teriakan,
melainkan dengan keheningan yang total dan tak berarti. Di studio kecilnya, Sari menatap lukisan, beranda baru, untuk terakhir kalinya. Tapi ia merasa ada satu hal yang hilang. Ia mengambil kuasnya dan mulai menambahkan elemen yang tidak terduga. Di kejauhan, di balik garis pepohonan, ia melukis siluet atap bangunan Sari Foundation. Lukisan itu kini bukan hanya tentang kedamaian pribadi. Itu adalah pernyataan lengkap. Di latar depan, kehangatan beranda mereka. Di kejauhan, warisan yang mereka bangun dari puing-puing kepahitan. Arya masuk, melihat lukisan itu, dan matanya melebar karena pemahaman. Lukisan yang sempurna, Bu, bisiknya. Ini adalah akhir dan permulaan dari segalanya. Sari tersenyum, melingkarkan tangannya di sekitar pinggang Arya. Mereka berdiri di sana, melihat kebun yang cerah di dalam kanvas, simbol bahwa martabat telah menang, sebuah kemenangan yang terukir bukan di marmer, tetapi di hati yang tenang dan di masa depan yang dibangun untuk orang lain. Beberapa tahun kemudian, Sari Foundation telah berkembang pesat. Lukisan, beranda baru, kini digantung di aula utama asrama baru, menjadi inspirasi bisu bagi para wanita yang menjalani pelatihan. Sari, yang kini menjadi ikon martabat dan ketahanan, sedang memimpin sesi mentoring di taman bacaan, tempat ia dulu mencabuti rumput liar. Ia tidak berbicara tentang kepahitan, melainkan tentang kekuatan untuk memulai kembali. Senyumnya yang hangat memberikan energi, dan ia seringkali merujuk pada lukisan itu sebagai bukti bahwa lingkungan tidak menentukan takdir. Walaupun sudah melepaskan jabatan CEO, Arya Tech Innovation masih memerlukan kehadiran Arya sesekali. Dalam sebuah pertemuan dewan direksi yang sangat penting, Arya, yang datang dengan mobil sederhana, mengumumkan bahwa ia telah menyumbangkan sisa saham pribadinya yang signifikan kepada Sari Foundation. Tindakan ini mengejutkan dewan direksi, sebuah langkah yang secara finansial tidak logis, tetapi merupakan langkah yang diperlukan secara spiritual. Warisan sejati adalah apa yang kita berikan, bukan yang kita kumpulkan, katanya, menatap keluar jendela gedung pencakar langit. Ia tahu ini adalah keputusan terakhirnya, memutus tali yang tersisa ke masa lalunya yang didorong ambisi. Malam tiba di Bungalow. Arya dan Sari menikmati makan malam sederhana di beranda kayu yang remang-remang. Menu malam itu adalah nasi hangat, sayur lodeh, dan tempe goreng, makanan yang dulunya mereka makan dalam ketakutan di bawah bentakan Jono. Sekarang, makanan itu terasa manis karena dimakan dalam kebebasan mutlak. Arya memegang tangan ibunya, dan menatap piring keramik putih polos di meja. Piring itu bersih, mencerminkan hati mereka yang telah damai. Tidak ada bentakan, tidak ada ancaman, hanya suara jangkrik dan bisikan syukur. Pagi di Bungalow terasa lebih hening dari yang pernah Arya bayangkan. Usianya kini 40 tahun, dan tangannya, yang selama 2 dekade mengendalikan pasar saham global, kini menghargai lumpur dan kehangatan skop kebun. Ia duduk di beranda kayu yang memandang langsung ke kebun sayur kecil Sari. Ia menarik napas dalam-dalam. Aroma tanah basah dan daun kemangi memenuhi paru-parunya. Kekayaan sejati, pikirnya, bukanlah data di 3 layar besar di lantai 30, tetapi kemampuan untuk menciptakan dan memelihara kehidupan kecil yang nyata ini. Ia tersenyum, bukan senyum dingin CEO, tetapi senyum tulus dari seorang pria yang akhirnya menemukan rumah. Di Sari Foundation, di ruangan bekas ruang tamu Jono yang kini cerah, Sari memimpin kelas melukis untuk kelompok wanita muda. Ia berdiri di samping replika lukisan, beranda baru. "Lihatlah ini," katanya dengan suara yang tenang dan berwibawa, jauh dari bisikan ketakutan yang ia miliki dulu. "Warna-warna cerah ini ada karena saya memilih untuk melihat cahaya, bukan hanya bayangan. Martabat kalian ada di dalam kuas kalian." Seorang mente, yang matanya berkaca-kaca, melukis dengan tekad yang baru. Sari mengelus bahu wanita itu, sebuah sentuhan yang menyampaikan simpati dan kekuatan yang didapat dari pengalaman pahit. Malam itu, di Bungalow yang nyaman, Arya dan Sari duduk berdampingan di sofa usang yang mereka beli dari pasar loak, lebih memilih kenyamanan daripada desain mewah. Sari menyandarkan kepalanya di bahu Arya, menonton sebuah film hitam putih lama di televisi kecil. Tidak ada keharusan untuk tampil sempurna.
Tidak ada kekhawatiran tentang investor atau ancaman utang. Hanya suara dialog film yang lembut dan kehangatan selimut rajutan Sari. Arya menoleh, mencium kening ibunya. Itu adalah momen ketenangan yang ia cari selama ini. Sebuah kedamaian yang terasa lebih padat dan nyata daripada semua emas di dunia. Acara gala tahunan Sari Foundation adalah ajang pengumpulan dana besar. Arya dan Sari hadir, tetapi alih-alih setelan jas mahal, Arya mengenakan kemeja batik sederhana dan celana panjang yang rapi, sementara Sari mengenakan kebaya kasual. Mereka berdiri di samping aula utama, yang kini memajang lukisan, beranda baru. Seorang anggota dewan direksi yang berpakaian mewah mendekati Arya untuk memuji besarnya sumbangan saham pribadinya. Arya hanya tersenyum ramah. Ini bukan sumbangan, ini investasi. Investasi pada martabat, Tuan. Jawabnya, menunjuk ke Sari yang sedang berbincang dengan Laras dan para mente lainnya. Ia telah mengajarinya bahwa kekayaan sejati diukur dari seberapa banyak beban yang dapat kita angkat dari pundak orang lain, bukan seberapa berat emas yang kita miliki. Suatu pagi, saat Sari sedang menyiram kebun sayur kecil di belakang bungalow, ia melihat Arya membawa skop tua. Usianya yang mendekati 40 tahun membuat Arya kini memiliki kerutan halus di sekitar mata, tetapi ketenangan menggantikan intensitas lamanya. Arya duduk di beranda, mengamati ibunya. Ia teringat kembali pada hari-hari awal di Arya Tech Innovation, ketika ia merasa harus terus-menerus bertarung dan membuktikan diri. Ia menyadari bahwa Sari, dengan tangannya yang kini menanam kehidupan, bukan mencuci kehinaan, telah mengajarkan kepadanya makna sebenarnya dari pertumbuhan. Di studio kecil, Sari sedang mengepak beberapa lukisan untuk pameran amal yayasan. Arya membantunya dengan hati-hati. Ketika Arya mengambil lukisan, beranda baru, matanya tertuju pada rak di sudut ruangan. Di sana, di tengah tumpukan buku sketsa dan kuas, diletakkan satu piring keramik putih polos yang bersih. Itu adalah piring yang dibeli Sari beberapa tahun lalu sebagai pengganti simbol piring kotor masa lalu. Sebuah pengingat visual yang sunyi, bukan rasa sakit. Arya mengambil piring itu, merasakan bobotnya. Beratnya ringan. Tetapi bobot kenangan dan martabat yang telah dimenangkan sangatlah besar. Malam itu, Arya dan Sari duduk di beranda, menikmati udara malam yang sejuk. Arya menyerahkan sebuah dokumen legal kepada Sari. Itu adalah akta penyerahan kepemilikan penuh Sari Foundation, termasuk semua aset dan dana abadi, atas nama Dewan Pengurus Profesional yang baru. Arya telah resmi melepaskan semua kendali finansial dan operasional. Aku sudah benar-benar selesai, Bu. Ini adalah warisanmu sepenuhnya, kata Arya. Suaranya dipenuhi kelegaan yang mendalam. Sari memegang dokumen itu, kemudian meletakkannya, dan menggenggam tangan Arya. Mereka tidak perlu kemewahan lagi. Mereka memiliki warisan yang lebih berharga daripada semua kekayaan dunia. Bertahun-tahun setelah penyerahan penuh yayasan, Sari Foundation tidak hanya bertahan, tetapi berkembang pesat. Didanai oleh dana abadi yang kokoh dan dikelola oleh Laras serta para alumninya. Pada sebuah acara perayaan kelulusan batch baru, Sari berdiri di podium yang didirikan di aula utama asrama baru. Di belakangnya, tergantung lukisan, beranda baru, yang kini menjadi simbol resmi yayasan. Ketenangan yang dibangun di atas fondasi yang pahit. Sari, mengenakan kebaya yang elegan, berbicara kepada puluhan wanita muda yang matanya dipenuhi harapan. Perubahan tidak datang dari luar. Perubahan datang saat kalian menyadari bahwa martabat bukanlah hadiah, melainkan keputusan. Katanya, suaranya dipenuhi ketenangan yang mengakar. Matanya menyapu ruangan, mencatat detailnya. Sofa usang Jono telah diganti dengan kursi-kursi modern, dan bekas wastafel dapur kini menjadi tugu kecil berisi koleksi kuas dan cat. Arya berdiri di barisan belakang, menatap bangga. Merasa pembalasan telah bertransformasi menjadi penebusan. Pagi itu, di beranda bungalow, Arya menikmati kopi. Ia menatap kebun sayur kecil yang subur milik ibunya. Ia masih memegang piring keramik putih polos yang dulu ia pegang di studio. Ia berjalan ke belakang rumah, ke sudut paling jauh dari kebun yang kini penuh dengan kehidupan. Dengan gerakan yang lambat dan disengaja, ia meletakkan piring itu di dasar lubang kompos yang telah digali Sari,
menimbunnya dengan tanah subur dan sisa-sisa hasil kebun. Ini bukan penghormatan terhadap amarah, melainkan penguburan yang damai terhadap kebutuhan untuk membuktikan diri. Piring itu, simbol kehinaan, kini menjadi fondasi bagi kehidupan baru, tersembunyi di bawah tanah yang memberikan kehidupan. Arya berdiri sejenak, merasakan dinginnya tanah, sebelum kembali ke beranda, kehangatan yang jujur dan nyata. Beberapa tahun lagi berlalu, dan hidup mereka terasa damai seperti sungai yang mengalir tenang. Suatu malam, di beranda mereka, Arya dan Sari duduk berdampingan, dibalut selimut rajutan tebal. Mereka menatap langit malam yang bersih dari polusi cahaya kota. Sari memegang tangan Arya. Jemarinya yang dulu kasar kini terasa lembut. Dulu, ibu pikir kebahagiaan hanya ada di tempat yang mewah. Nak, bisik Sari, suaranya serak karena usia. Tapi kemewahan hanya menyembunyikan keburukan. Kedamaian sejati, kita temukan di sini, di bawah bintang-bintang yang sama dengan yang kita lihat di masa sulit, tapi kali ini tanpa ketakutan. Arya memeluk bahu ibunya erat. Martabat sejati bukanlah kemenangan atas Jono, tetapi kemampuan untuk melihat ke belakang tanpa rasa sakit dan melihat ke depan dengan rasa syukur. Malam itu, bukan dendam yang berbisik di telinga mereka, melainkan kehangatan abadi. Beberapa waktu kemudian, Arya dan Sari menerima undangan spesial. Laras, salah satu alumni pertama Sari Foundation yang dulu mereka temui, kini telah mendirikan perusahaan teknologi kecil yang sukses. Perusahaan Laras memenangkan kontrak besar dengan pemerintah daerah. Arya dan Sari hadir pada upacara penandatanganan di balai kota. Melihat Laras berdiri tegak, berbicara dengan percaya diri di hadapan para pejabat, mengenakan setelan bisnis yang rapi, mengingatkan Arya pada dirinya 15 tahun yang lalu, namun tanpa amarah yang membakar. Ini adalah keberhasilan yang bersih. Sari memegang tangan Arya, membisikkan, "Dia memiliki martabat yang kita tanam, nak." Kembali ke bungalow. Saat membersihkan laci meja kerjanya yang sederhana, Arya menemukan sepasang manset emas berukir monogram, ATI, Arya Tech Innovation. Manset itu adalah simbol kesuksesan puncak dan ambisi gila yang pernah ia kejar. Ia mengambilnya. Kilau emasnya terasa dingin dan asing di tangannya yang kini lebih terbiasa memegang skop. Manset itu adalah satu-satunya peninggalan kemewahan korporat yang tersisa. Arya tidak membuangnya, tetapi ia membawanya ke kebun, meletakkannya di samping piring keramik yang ia tanam, kemudian menutupinya dengan lapisan tanah baru. Ia menutup babak itu, tidak hanya dengan penguburan, tetapi dengan penanaman. Di Sari Foundation, Sari sedang mengajar kelas melukis khusus untuk para wanita yang bersiap membuka usaha kecil. Ia menggunakan beranda baru, bukan hanya sebagai contoh artistik, tetapi sebagai metafora visual. Ia menunjuk ke siluet foundation yang ia tambahkan di kejauhan. "Hidup kalian," katanya, suaranya mantap. "Harus seperti lukisan ini. Beranda yang hangat, rumah dan hati kalian, adalah yang paling penting. Tapi jangan lupa, warisan kalian, yayasan, adalah siluet di kejauhan yang menunjukkan bahwa kalian telah beranjak dari kepahitan. Kepahitan telah memberi kita kanvas yang indah." Melihat para wanita itu mengangguk dan mulai melukis dengan semangat baru, Sari tahu, balasan yang sesungguhnya telah abadi. Suatu malam, sudah larut, Arya dan Sari duduk di beranda. Sari sedang merajut, sementara Arya membaca buku fisika tebal yang sudah lama ingin ia selesaikan, jauh dari grafik pasar saham. Sebuah lentera minyak kecil memberikan cahaya lembut, jauh lebih disukai daripada lampu neon mensyah dulu. Sari menatap Arya, melihat ketenangan di wajah putranya. "Dulu, nak," katanya pelan, "kamu mencari kekayaan di gedung-gedung tinggi. Tapi di sini, di bawah lentera ini, di rumah kecil ini, kamu terlihat jauh lebih kaya." Arya menutup bukunya, memeluk ibunya. Kekayaan sejati mereka adalah waktu dan ketenangan yang dimenangkan bersama, bukan marmer atau emas. Pagi-pagi sekali di bungalow, Arya, yang mengenakan kaos usang dan topi fedora tua, sedang merawat kebun sayur ibunya. Dia tidak lagi memegang skop hanya untuk terapi. Dia telah mempelajari seni bercocok tanam dari ibunya.
Saat dia dengan hati-hati memangkas daun tomat, ia menyadari bahwa kebahagiaan terbesarnya sekarang terletak pada kesabaran dan melihat hal-hal tumbuh. Sesuatu yang mustahil dipahami oleh dirinya yang berusia 25 tahun, yang hanya fokus pada pertumbuhan grafik saham yang cepat. Ketenangan di kebun itu adalah jawaban diam atas ambisi yang kejam. Sari Foundation kini telah menjadi tolok ukur nasional. Pada perayaan ulang tahun ke-10, sebuah monumen perunggu kecil diresmikan di Taman Bacaan, yang didedikasikan untuk ketahanan wanita. Sari, yang kini berdiri di podium, tampak berseri-seri dan mengenakan kebaya elegan berwarna cerah. Dia tidak memberikan pidato yang panjang, tetapi senyum dan kehadiran dirinya saja sudah menjadi simbol. Arya berdiri di sampingnya, bukan lagi sebagai donatur utama, melainkan sebagai putranya, melihat ibunya dihormati oleh ratusan wanita yang telah ia inspirasi. Itu adalah panggung kehormatan tertinggi, jauh melampaui aula dewan direksi manapun. Malam di beranda terasa sejuk. Arya dan Sari berbagi semangkuk bubur kacang hijau buatan Sari, duduk di kursi goyang kayu usang yang mereka temukan di pasar loak. Keheningan di antara mereka dipenuhi dengan rasa nyaman yang mendalam. Arya memandang keluar, ke petak-petak kebun yang gelap, dan kemudian ke wajah ibunya yang kini tenang. "Ingat, Bu," bisik Arya. "Dulu saya pikir piring kotor itu adalah aib kita." Sari mengangguk sambil tersenyum. "Dan sekarang," jawab Sari, suaranya dipenuhi rasa syukur yang lembut, "kita menyadari bahwa piring itu adalah cetak biru kita. Itu yang mengajarkanmu bahwa kebersihan sejati ada di dalam hati, Nak." Mereka terus duduk di bawah cahaya bulan yang redup. Kehangatan bubur dan kehangatan hati menyempurnakan kemenangan martabat mereka.